Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Alivia. Rekan saya Taufik Hidayatullah dan dosen pembimbing kami Bapak Aloysius Harimukti. Kami berasal dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Judul penelitian ini adalah keputusan investasi atas emiten bursa, studi kasus pada laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2017 sampai 2018. Bagian pertama adalah deskripsi bisnis. PT Kimia Farma Persero Tbk yang lebih lanjut akan disebut dengan Kimia Farma. Dalam kajian ini adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang berdiri pada tahun 1871 pada era pemerintahan Hindia Belanda dan mengalami beberapa transformasi dari perusahaan negara farmasi sampai dengan PT Kimia Farma di tahun 2001 terus berkembang hingga di tahun 2018 memiliki retail farmasi di Arab Saudi. Bagian selanjutnya adalah analisis ekonomi global dan lokal. Perekonomian global dan Indonesia pada khususnya memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja Kimia Farma. Depresiasi nilai rupiah dan berlanjutnya gejolak perekonomian dunia menghambat kinerja makroekonomi domestik. Bagian selanjutnya adalah tinjauan industri dan kompetitor. Secara industri dapat dikatakan bahwa pasar industri farmasi tidak ada yang mendominasi secara signifikan. Hal ini dikarenakan cukup banyaknya perusahaan farmasi yang beroperasi dengan dominasi pabrik berada di Jawa Barat sebanyak 39%. Bagian selanjutnya adalah analisis keuangan. Berdasarkan rasio utama tersebut di atas, maka secara garis besar terdapat penurunan kinerja dari indikator likuiditas, profitability ratio, dan performance ratio. Kemampuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang menunjukkan perbaikan. Bagian selanjutnya adalah valuasi. Teknik valuasi ini akan digunakan pendekatan relative valuation. Bagian selanjutnya adalah ringkasan investasi. Investasi pada Kimia Farma terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Bagian selanjutnya adalah resiko investasi. Resiko investasi ini menggunakan pendekatan investing and financing ratio, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembelian aset, pembayaran hutang, dan membayar dividen. Bagian selanjutnya adalah tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan Kimia Farma tunduk pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dijabarkan dengan memberikan pemahaman definisi masing-masing prinsip dan penerapannya dalam ruang lingkup Kimia Farma. Selanjutnya adalah kesimpulan buy, hold, or sell. Sesuai dengan tujuan kajian ini adalah menghasilkan keputusan akhir berdasarkan indikator. Yang pertama, analisis keuangan mayoritas penurunan. Yang kedua, valuasi mayoritas penurunan dan resiko investasi. Maka sampai pada kesimpulan bahwa sell adalah langkah yang terbaik untuk melakukan cut loss pada investor yang memegang saham Kimia Farma. Bagian selanjutnya adalah aspek kerjasama secara daring. Kelompok dan ketua tim menggunakan media Zoom online camp dan WhatsApp group sebagai media koordinasi. Pencarian materi dan data yang sudah diperoleh kemudian akan dibagikan ke dalam WhatsApp group untuk selanjutnya dilakukan pembagian tugas. Secara reguler, kelompok dan ketua tim ini melakukan koordinasi tatap muka dengan Zoom untuk memantau kendala sekaligus progres dari penulisan kajian. Sekian pemaparan dari saya dan tim, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.